Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semuanya pada semangat nih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba silakan Ayoga untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita berpelajaran, mari kita sama-sama berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ayoga. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, Ibu mengabsen dulu nih. Teman-temannya, siapa yang hari ini tidak hadir? Elis kemana? Izin. Ada lagi? Isma izin. Teh Isma izin. Sudah? Ferry kemana? Alfa. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk ada 3 orang ya? Oke. Sebelum memulai ke materi, kira-kira ada yang masih ingat gak materi sebelumnya kita pernah membahas tentang apa? Toharo. Iya, masih ingat. Apa itu toharo? Bersuci. Iya. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira siapa yang pernah mengalami bajunya terkena darah? Saya, Bu. Ripal pernah mengalami? Pernah, Bu. Kenapa waktu itu bajunya bisa kena darah? Di dulu ada tuh yang nyamperin hewan kurban. Terus bajunya kepretan Iya, gitu. kepretan darah. Terus waktu itu Rifa membersihkannya gimana? Dicuci, Bu. Dicuci sampai darahnya Menghilang. hilang, tidak berbekas. Tidak, Bu. Iya. Nah, kira-kira teman-teman dari kisah Ripal tadi, apakah darah itu termasuk najis? Hadis, Bu. Najis ya. Kenapa bisa termasuk najis? Iya, karena darah itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang najis. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa memahami apa itu najis, kemudian pembagiannya apa saja, contohnya, dan juga cara membersihkannya atau menyucikannya. Nah, nanti juga hari ini kita akan membuat satu project. Nah, jadi nanti kalian akan membuat mini buklet lipat. Nah, jadi selain mengetahui teorinya, nanti kalian juga bisa belajar sambil berkarya seperti itu. Paham? Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Oke. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Ada 3 gambar ya. Kita lihat dulu di gambar yang pertama. Nah, kira-kira di gambar yang pertama itu ada gambar apa? Bayi. Iya. Terus lagi digendong ya sama ibunya. Nah, kalau kalian perhatikan itu celananya itu basah. Nah, artinya bayi tersebut ngompol atau pipis ya, pipis, dan otomatis baju si ibunya itu basah. Nah, kira-kira air kencing bayi laki-laki di atas itu termasuk najis juga tidak? Hadis, Bu. Nah, karena itu adalah sesuatu yang kotor. Di gambar yang kedua, kira-kira gambar apa itu? Darah, Bu. Baju ya, ada baju terkena darah. Nah, tadi kan seperti kisah Ripal, masih ingat? Ya. Nah, bahwa darah itu juga termasuk ke dalam najis. Nah, terus yang ketiga kita lihat ada gambar apa? Anjing, Bu, sama telunjuk. Nah, itu teh telunjuknya teh terkena air liurnya. Nah, air liur anjing itu juga termasuk ke dalam najis. Nah, meskipun ya anjing itu seperti yang kita tahu ya bahwa hewan yang lucu gitu ya, tapi kita harus berhati-hati karena air liurnya itu merupakan najis. Nah, dari ketiga gambar di atas ada air kencing bayi laki-laki, terus ada darah, dan ada air liur anjing. Itu semua masuk ke dalam najis. Nah, apakah cara membersihkannya itu sama atau beda-beda? Beda-beda. Iya, nanti kita akan bahas lanjut bersama-sama. Tugas hari ini yang tadi seperti Ibu bilang bahwa kita akan membuat mini buklet lipat. Nah, jadi nanti kalian selain mengetahui teori tentang najis, nanti kalian juga berkarya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini nanti proyek kita hari ini akan membuat mini buklet lipat.
di sini masih kosong. Nah, nanti kalian ya diisi. Tapi sebelum itu Ibu mau membagi kelompok dulu. Kita bagi 3 kelompok ya. Dengan teknisnya berhitung aja. Dari Ayoga silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 kelompok. Siapa yang dapat angka pertama tadi? Yang angka 1. Nah, angka 1 bergabung di sebelah sini. Kelompok 1. Kelompok 1 di sebelah sini. Kak Fajar, silakan berpindah. Nah, tadi yang dapat angka 2, mana angka 2? Ajijah dengan Asapruddin di tengah-tengah. Nah, tugasnya jadi nanti sebelum kalian mengeksekusi proyek hari ini, yang ini mini buklet lipat, sebelum itu Ibu mau tanya, bawa buku paket fikihnya nggak? Bawa. Nah, nanti kalian pahami dulu bab tentang najis di situ, pahami, setelah dipahami, dibaca, dipahami, kemudian nanti baru mengeksekusi. Nah, jadi di sini nanti tinggal disesuaikan aja apa yang telah kalian baca di buku tersebut ya. Nanti tinggal dicocokkan saja, dan Ibu sudah menyiapkan. Nah, di sini ada potongan keterangannya, kemudian ada gambarnya. Nanti kalian silakan berkreasi sekreatif mungkin untuk ditempel di sini sesuai dengan apa yang sudah dipahami ya. Nah, nanti setelah itu, setelah mengeksekusi proyeknya, baru nanti kalian mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman. Ya, per kelompok. Oke, langsung saja ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Terima kasih. Sebelum mengeksekusi, baca dulu buku fikihnya. Silakan berdiskusi masing-masing kelompoknya. Jangan sampai ada yang diam saja ya. Semuanya harus terlibat biar paham. Di sini. Najis adalah yang pengertian. Nah, pengertiannya itu dengan cara seperti itu. Kelompok 2 bisa. Ini yang ini. Kelompok 2. Sudah dibaca tadi bukunya? Sudah. Sudah. Bagaimana bisa? Ibu ini nih, ini yang baik. Dibersihkan. Ripa duduk, udah. Oke, kelompok 1 sudah beres belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, karena semuanya sudah beres. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan, memaparkan apa yang sudah dikerjakan. Membagi untuk kelompok 1 nanti paparkan kepada teman-temannya terkait najis mukhafaf. Untuk kelompok 2 najis mutawasito, dan untuk kelompok 3 mughalladhah. Nah, nanti masing-masing dari kelompok sampaikan apa yang sudah dipahaminya terkait pengertiannya apa, kemudian contohnya apa saja. Nah, terus bagaimana cara menyucikannya? Paham semuanya? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Berdua. Yang lainnya tolong dengarkan, simak. Ditunjukkan bukletnya. Nah, hasil proyeknya hari ini. Kami dari kelompok pertama tentang najis mukhafaf. Ya, najis mukhafaf itu adalah najis dan disandingkan contohnya itu ada air kencing bagi laki-laki yang perlu dilunasi. Dan baru yang hanya dilunasi ya, selain dilunasi gitu. Terus secara detailnya cukup membersihkan pada bagian yang bercanda najis hingga merata. Nah, apa namanya itu? Contohnya itu adalah pakaian terkena air kencing bayi. Oke.
Teman-teman, dari kelompok satu tadi, ternyata najis mukhafafah itu apa? Najis yang ringan. Terus tadi apa saja contohnya? Air kencing bayi. Nah, tadi ingat di gambar yang sudah ditampilkan. Nah, itu gambar yang pertama contoh di kehidupan nyata najis mukhafafah, dan cara membersihkannya itu harus dipersihkan. Nah, jadi cukup dipersihkan saja. Jangan diguyur air sebanyak mungkin. Jadi cukup dipersihkan saja. Paham? Oke. Terima kasih kelompok satu. Kasih tepuk tangannya dulu. Oke, lanjut kelompok 2. Silahkan. Yang lain simak dan perhatikan ya. Ditunjukkan dulu bukletnya. Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang najis mutawasito. Nah, najis mutawasito itu najis sedang. Contohnya itu darah, nanah, dan air kencing. Terus sama kotoran manusia. Cara mencucikannya dicuci menggunakan air hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Oke. Dan kami Ya, nah tadi dari kelompok 2 ini. Yang kedua apa? Najis mutawasito. Tadi apa najis mutawasito? Najis yang sedang. Nah, jadi najis itu ada tingkatan, seperti tingkatannya. Ada yang ringan tadi, kemudian yang sedang. Disebut najis mutawasito. Tadi contohnya apa saja? Darah, nanah ya. Terus cara membersihkannya? Ya, seperti tadi kisah Arifel ya, tadi darah misalkan, nah dibersihkannya itu sampai darahnya hilang warnanya, terus baunya tidak tercium ya, sampai tidak berbekas seperti itu, paham? Oke, terima kasih kepada kelompok 2, tepuk tangannya dulu. Kelompok 3 nih sekarang. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang najis mukhalathah. Apa itu najis mukhalathah? Itu najis berat. Nah, contoh najis beratnya itu jilatan anjing. salah satunya itu campur buatan dan air yang digunakan itu harus air yang suci. Seperti itu kelompok 3. Najis mughaladoh. Tadi apa katanya? Najis berat. Terus contohnya ada apa saja tadi? Air liur anjing. Seperti tadi di gambar yang ketiga ya. Telunjuknya kena air liur anjing. Seperti itu. Terus cara membersihkannya? Bagaimana? Dicuci 7 kali. Nah, ya karena najis mughaladoh ini termasuk najis yang berat. Ingat ya, najis yang berat. Jadi cara membersihkannya tuh sedikit berbeda dari najis mutawasito dan najis mukhafafah. Harus dibersihkan sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tangan. Ya, untuk kelompok 3 terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Oke. Masing-masing dari kelompok tadi sudah menampilkan ya, sudah memaparkan apa yang sudah dipelajarinya hari ini. Nah, tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang najis, bahwa najis itu ada 3. Ada apa saja? Najis mukhafafah itu najis apa? Najis mutawasito dan najis mughaladoh. Nah, tadi contoh dari najis mukhafafah ada apa aja? Air kencing. Bayi laki-laki. Kemudian najis mutawasito ada darah ya, ada nanah, terus ada kotoran. Ya, sedangkan untuk najis mughaladoh tadi apa contohnya? Air liur anjing. Sudah bisa membedakan 3 contohnya? Iya, dan cara membersihkannya atau menyucikannya dari najis mukhafafah itu gimana? Dipersihkan, cukup dipersihkan. Kalau mutawasito harus dicuci sampai hilang warnanya, baunya, dan juga rasanya. Dan untuk najis mughaladoh gimana tadi? 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Paham sampai sini? Bisa membedakan ya? Bisa. Nah, Ibu harap nanti kalian bisa
menerapkan di kehidupan sehari-hari. Diingat ya. Oke, nah Ibu mau memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk tugasnya nanti kita akan bahas di minggu pekan selanjutnya. Dikumpulkan dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Ibu, yang kedua. Oke. Nah, jangan lupa dikerjakan LKPD-nya, nanti dikumpulkan pekan depan. Di pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Oke, materi hari ini dicukupkan. Ibu harap nanti kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Ya, Bu. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita masih membahas tentang najis mutawasito. Nah, ternyata najis mutawasito itu terbagi kepada dua lagi. Ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dibaca dulu bukunya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.